Assalamualaikum semuanya. Modal cuman 13.000 aja kalian bisa buat roti sate coklat sebanyak ini. Ini tuh satu resep jadinya sekitaran 22 piece. Masya Allah banyak banget ya. Apalagi ini tuh rotinya enak banget teman-teman. Ini tuh cuman satu telur aja tapi dia super lembut, bener-bener enak banget. Yang penasaran kalian bisa langsung aja tonton video ini sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin wadah. Aku bakalan siapin 1 butir telur. Ini untuk telurnya aku bakalan ambil kuning telurnya aja ya teman-teman ya. Jadi ini aku pisahin dulu. Caranya kurang lebih seperti ini. Kita belah telurnya, kita buang putihnya. Caranya seperti ini aja ya teman-teman ya. Kita pindah-pindah aja ke cangkang satu ke satunya lagi. Seperti itu terus sampai si putih telurnya habis. Kalau putih telurnya udah terpisah, kita langsung aja siapin wadah lain. Ini dia wadahnya, aku pakainya lumayan gede gitu ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja masukin 1 butir kuning telur. Kita juga pakai gula pasir. Untuk gula pasirnya aku pakai 2 sendok makan. Kalau teman-teman mau ditambahin juga boleh, disesuaikan sama selera. Terus di sini aku ada 130 ml air biasa. Terus di sini aku ada pernipan. Untuk pernipannya ini atau ragi instannya aku pakai 1 sendok teh ya. Ini aku pakai yang curah biar dia tuh lebih ekonomis. Dan yang terakhir di sini aku ada 30 ml margarin cair. Kenapa aku bilang terakhir? Jadi bahan basahnya ini tuh harus diaduk sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman ya. Karena roti goreng kali ini tuh aku nggak pakai ulen. Jadi kalau teman-teman pengen buat roti-rotian tanpa diulen, tekniknya seperti ini ya. Jadi bahan basahnya tuh diaduk dulu, dicampur sampai dia tuh bener-bener tercampur rata. Kalau udah tercampur rata baru kita tambahin bahan keringnya. Bahan basahnya udah tercampur rata, langsung aja aku siapin timbangan. Jangan lupa ditimbang, maksud aku timbangannya dihidupin dulu dan kita nolin timbangannya. Dan kita timbang tepung terigu, aku pakai segitiga biru atau pro sedang. Ini untuk tepung terigunya aku pakai 250 gram. Hati-hati aja ya teman-teman ya kalau pakai teknik seperti yang aku punya, soalnya kalau udah nyemplung susah dikurangin teman-teman. Tapi kalau tepung kayak gini masih bisa sih. Ini kelebihan 1 gram dikurangin aja. Kalau udah selesai ditimbang tepungnya, kita langsung aja aduk. Ini ngaduknya nggak perlu pakai tenaga teman-teman, cukup diaduk-aduk aja pakai spatula. Kalian tahu sendiri ya kalau spatula silikon kayak gini tuh agak lentur. Walaupun silikonnya tuh lentur kayak gini, dia tuh tetap gampang diaduknya teman-teman, karena emang adonannya tuh segampang itu, seempuk itu. Kalau teman-teman pengen roti kalian agak mau ada creamy-creaminya gitu ya, boleh ditambahin susu denkau ataupun susu bubuk. Cuman karena aku nggak ada, jadi untuk susunya aku skip ya teman-teman ya. Ini adonannya dicampur sampai semuanya rata kayak gini. Terus kita bentuk bulat ala kadarnya dan kita langsung aja tutup adonannya. Kita diamkan sampai dia tuh ngembang 2 kali lipat minimal 30 menit. Setelah 30 menit ini dia hasilnya. Masya Allah banget. Ini sebelum dikempeskan adonannya jangan lupa dikasih taburan ya, soalnya dia agak sedikit lengket. Biar dia nggak lengket di tangan, jadi aku langsung aja kasih taburan pakai tepung terigu dan kita langsung aja pencet-pencet atau kita ulenin sebentar. Maksud aku kayak diaduk aja sih, ini bukan diulenin. Soalnya aku pernah buat donat ngulenin setengah jam, itu tuh berat banget. Ini tuh nggak berat sama sekali teman-teman, cuman tinggal dicampur-campur rata kayak gini aja. Kalau udah dia nggak lengket, kita langsung aja siapin timbangan, siapin air juga. Ini buat nyelupin biar dia tuh nanti tepung panirnya lengket. Dan jangan lupa siapin tepung panirnya juga. Ini kita timbang kurang lebih 7 gram. Caranya seperti ini aja ya teman-teman ya. Kita ambil adonan secukupnya kayak gini, kecil-kecil aja teman-teman, dia nanti bakalan ngembang. Jadi ini kita kurangin lagi kalau emang masih kebanyakan ya.
Ini udah 7 gram. Kalau udah, kita bulet-buletin aja. Caranya seperti ini. Ini sengaja nggak aku rounding, cukup aku bulet-buletin kayak gini ya. Tuh kayak gini. Kalau udah, kita langsung aja masukin ke dalam air. Kenapa dimasukin ke dalam air, nggak dimasukin ke dalam telur? Biar dia nggak amis teman-teman. Kemarin aku udah pernah buat gitu kan, roti goreng yang aku celupin ke dalam putih telur. Ternyata setelah dia dingin, amisnya tuh nggak ketolong teman-teman. Jadi untuk celupannya di sini aku tuh ganti air biasa. Jadi setelah dicelup ke dalam air biasa kayak gini, langsung aja diambil dan kita celupkan kembali ke dalam tepung panir. Jadi setelah dimasukkan ke dalam air, kita langsung aja masukin ke dalam tepung panir kayak gini ya. Masya Allah, gampang banget teman-teman. Tuh tepung panirnya udah nempel dan kita langsung aja taruh di loyang kayak gini. Ini aku taruh di nampan ya. Jangan lupa dikasih jarak biar nanti tuh ada space buat dianya ngembang gitu loh. Soalnya kan ini tuh ngembang ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu berdempet-dempet. Caranya masih tetap sama, kita timbang adonannya 7 gram, kita masukin ke dalam air. Ini boleh sih kayak kita stok gitu, maksudnya gak langsung diambil dari air tuh nggak masalah ya teman-teman ya, tapi jangan terlalu banyak-banyak. Ini 2 butir, kita langsung aja masukin ke dalam tepung panir kayak gini. Pokoknya intinya jangan banyak-banyak ya yang dimasukin ke dalam air, soalnya kalau kebanyakan nanti aku takutnya raginya udah nggak aktif lagi gitu loh teman-teman. Jadi adonannya kalau mau buat mending jangan dicelupin ke dalam air dulu. Kalau bisa langsung dibuat seperti ini sih ya, biar nanti adonannya nggak mengurangin kualitas gitu loh. Ini udah selesai aku buat semuanya, kurang lebih seperti ini. Kalau udah seperti ini kita tutup kembali aja adonannya. Kita istirahatkan minimal 15 menit. Pokoknya sampai dia ngembang ya teman-teman ya. Kita tutup aja kayak gini. Kalau udah ngembang, kita langsung aja siap goreng. Kalau 15 menit belum ngembang, bisa ditungguin sampai 1 jam ya. Dan di sini aku udah siapin minyak goreng. Aku bakalan panasin minyak sampai dia bener-bener panas. Setelah minyaknya panas, kita kecilin api yang super kecil teman-teman. Setelah kecilin api yang super kecil, kita langsung aja masukin donatnya. Jangan lupa dikasih jarak ya, biar dia tuh bisa ngembang gitu loh teman-teman. Goreng donat itu harus ada jarak biar dia tuh ngembangnya maksimal gitu. Sorry teman-teman, ini tuh mirip banget donat. Jadi aku dari tadi ngomong donat padahal ini tuh roti goreng. Aku nggak tahu sih perbedaan donat sama roti goreng tuh kayak gimana. Kadang juga ada kan donat yang rasanya kayak roti goreng gitu. Coba dong komen menurut teman-teman ini tuh enaknya disebut donat atau roti goreng. Ini kita goreng sampai warnanya kecoklatan aja kayak gini ya teman-teman ya. Kalau udah kecoklatan, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Jangan lupa sambil diaduk-aduk terus ya biar matangnya merata. Ini kelihatannya gosong, sebenarnya enggak gosong sama sekali ya. Kalau udah seperti ini, kita bisa langsung aja tusuk-tusuk dia pakai sate. Masya Allah banget, dia tuh kayak gunung saking banyaknya. Padahal ini tuh cuman pakai 250 gram tepung terigu aja teman-teman. Dan jangan lupa sebelum ditusuk kita siapin gelas ya. Di sini aku udah siapin gelas coklat. Jangan lupa gelasnya itu diencerin dulu ya. Kalau emang teman-teman beli gelasnya tuh kayak padat, jadi biasanya ngencerin gelas itu cukup dikasih minyak goreng terus diaduk sampai merata gitu loh. Kalau udah cukup, kita langsung aja celupin donatnya ke dalam gelas. Bisa divariasikan ya untuk gelasnya ya. Ini aku pakai gelas coklat, dan setelah dicelupin ke dalam gelas coklat langsung aja ditusuk seperti ini. Aku bakalan isi satu tusuknya 3 piece karena emang donatnya ini walaupun mungil masih gendut gitu loh. Jadi 3 aja cukup teman-teman. Jadi dicelupin ke dalam coklat terus kita tusukkan kayak gini. Kalau teman-teman pengen lebih nyoklat, ditusuk dulu semuanya, setelah itu dicelup semuanya gitu teman-teman. Itu juga lebih nikmat. Cuman kayaknya kayak gini aja lebih ekonomis nggak sih? Tuh kayak gini aja ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Untuk gelas yang aku pakai ini kurang lebih 100 sampai 150 gram ya. Soalnya
Ini tuh aku kemarin beli 250 gram, sisanya tuh masih setengahnya gitu, jadi nggak kepake semuanya gitu loh teman-teman. Untuk rincian harga ataupun modal, teman-teman bisa langsung aja cek rekomendasinya atau referensi modalnya di deskripsi. Aku bakalan tulisin di situ ya, insya Allah aku bakalan tulisin. Kalau emang aku lupa, kalian bisa langsung aja ingetin di komentar, insya Allah nanti aku bakalan baca satu persatu komen kalian. Ini kita tusuk semuanya sampai habis. Kalau udah selesai ditusuk, kurang lebih seperti ini. Ini emang sengaja kurang mulus ya teman-teman ya, karena aku pas nyelupin ini tuh kayak buru-buru banget dan gak aku hentak-hentakin, jadi hasilnya kurang mulus. Tapi menurut aku ini masih cakep banget tuh, kalian bisa lihat sendiri ya, kurang lebih hasilnya kayak gini. Kalau teman-teman punya glass banyak, ini bisa divariasikan, pasti bakalan lebih cantik. Cuman karena aku lagi adanya coklat aja, jadi ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kalian pakai flanya yang premium, pasti rasanya tuh lebih premium. Akhir-akhir ini aku tuh setiap beli gelas nggak ada yang bener teman-teman, tapi ya oke lah, ini masih nyoklat karena emang tadi aku pakainya lumayan banyak ya di atasnya ya. Buat teman-teman yang penasaran sama rasanya, langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis.